Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Nasution pada perkuliahan geometri ruang versi daring. Kali ini kita akan membahas mengenai materi jarak dari titik ke bidang, yang mana konsepnya sama dengan materi jarak dari titik ke garis. Oke, kita langsung saja. Sama kayak pengertiannya jarak dari titik ke garis. Kalau misalkan kita punya titik A, mau mencari jaraknya ke bidang alfa, nah jaraknya titik A ke alfa itu adalah panjang ruas garis terpendek dari A ke bidang alfa. Jadi kita tarik garis dari A ke bidang alfa, kan bisa yang tegak lurus, bisa yang miring kayak gitu. Nah, yang dicari nanti kita adalah yang dimaksud jarak itu adalah jarak yang garis yang tegak lurus. Jadi kayak bayangan, kayak kita nyenteri juga boleh, kita kalau mau pakai visualisasinya pakai center. Jadi kita men-center titik A, misalkan aja ABCD, bidang yang dimaksud itu ABCD, dan titiknya adalah titik F, misalkan titik F ya di sini. Nah, kalau mau nyari jarak F ke ABCD itu ya kita senteri aja titik F, dari titik F ke bawah. Lah nanti jatuhnya bayangannya F di ABCD itu di mana, lah itulah nanti panjangnya jarak F ke bidang ABCD. Dalam hal ini kalau mau mencari panjang jaraknya F ke ABCD berarti nanti bayangannya F akan jatuh di titik B, berarti sama aja dengan panjang garis FB. Oke, kita langsung aja ya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan jarak dari A ke BED. A ke BED jika rusuk kubus A cm. Jarak dari A ke BED. Oke, A ke BED ya. Nah, berarti kita mau nyari jarak dari A ke sini. Kita bayangkan centerin A, biar diproyeksikan istilahnya. Kita cari bayangannya A di bidang BED. Jatuhnya ternyata di O. Berarti kalau gitu jaraknya A ke BED itu sama dengan panjangnya AO. Tinggal kita mencari panjangnya AO itu berapa. Nah, di sini bisa pakai dua pendekatan. Pendekatan pertama, ternyata O itu letaknya pada garis EP, dimana EP itu berarti garis yang menghubungkan antara titik E ke titik P, dengan P nya itu adalah perpotongan antara AC dan BD. Nah, Anda kalau mau mencari panjangnya AO dengan cara konsep jarak dari titik ke garis yang sudah Anda lihat pada video sebelumnya, boleh. Jadi sama aja, AO itu panjangnya jaraknya A ke BED sama juga dengan jaraknya A ke garis EP. Nah, monggo kalau mau, berarti kita pakai segitiga EAP, tegak lurusnya di A, itu juga boleh. Tetapi kali ini saya mau memberikan yang beda ya. Jadi kita mau mencari jarak dari titik ke bidang, tapi nggak pakai pendekatan luas. Dalam hal ini saya mau pakai pendekatan volume. Oke, coba Anda perhatikan. Volume bangun ruang E ABD itu bentuknya apa? E ABD bentuknya apa? Limas kan ya, limas segitiga, alasnya ABD. Nah, kalau kita menyebutnya E titik ABD itu berarti puncaknya E, alasnya ABD. Nah, kalau kita menganggap puncaknya E, alasnya ABD, kalau begitu mau mencari volume limas, rumusnya kan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Saya next ya. Nah, ini volume EABD itu berarti kan sepertiga kali luasnya apa? Luas alasnya apa? ABD. Berarti luas ABD kali tingginya apa? EA. Tingginya EA. AE ini. Jadi alasnya yang ABD, tingginya yang AE tuh. Jadi volume EABD itu sepertiga
kali luasnya ABD kali panjangnya AE. Tuh. Itu kalau kita menganggap bahwa kalau alasnya itu ABD. Sekarang bisa nggak kita pakai pendekatan lain? Oh, ternyata bisa. Tapi ini mohon maaf, saya nggak bisa memvisualisasikan karena memutarnya agak sulit. Bisa dibayangkan aja ya. Jadi coba kita bayangkan kalau limasnya itu kita anggap puncaknya itu titik A. Jadi titik A kita anggap sebagai puncak limas. Jadi agak miring sedikit kita melihatnya ya. A jadi puncak limas. Kalau A jadi puncak, maka alasnya apa? Alasnya itu segitiga BDE. Kalau A-nya puncak, alasnya berarti segitiga BDE. Kalau begitu, kalau mau nyari volume ABDE, ABED, bagaimana? Sama, volume limas kan rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Lah luas alasnya tadi apa sih alasnya? Alasnya itu segitiga BED. Berarti luas alasnya luasnya BED. Nah, tinggal tingginya. Lah tingginya apa? Nah, tingginya itu ya yang kita cari tadi. Karena tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas, padahal alasnya itu BED, berarti tingginya yang AO tadi. Jadi kalau mau mencari jarak A ke BED kan AO tadi kan, berarti kita bisa cari pakai bantuan volume limas. Oke, jadi volume EABD sama aja dengan volume ABED. Ini meskipun penamaannya berbeda, tapi ini bangun yang ditunjukkan itu sama. Hanya saja kalau E titik ABD itu berarti puncaknya E, alasnya ABD. Sementara kalau ABED berarti puncaknya A, alasnya BED. Tapi bangunnya sama apa enggak, Bu? Ya, ini bangunnya sama. Cuma kita tinggal sudut pandangnya aja yang diubah. Penamaannya juga otomatis berubah, tetapi bangun yang ditunjukkan itu tetap sama dan volumenya otomatis juga sama. Volume EABD kalau dihitung pakai seperti ini, nanti ketemunya harus sama dengan yang ini. Jadi luasnya sepertiga kali luas ABD kali EA sama aja dengan sepertiga kali luas BED kali AO. Nah, sekarang kita tinggal mencari ABD sama BED itu segitiga kayak apa sih? Oke, ABD dulu ya. ABDO ternyata dia adalah segitiga siku-sikunya di A. Kebetulan karena AB itu rusuk, AD juga rusuk, berarti dia nggak cuma segitiga siku-siku, tapi juga siku-siku sama kaki. Berarti luasnya setengah kali A kali A, karena kan alasnya A, tingginya juga A. Dan nanti tingginya EA apa? EA ternyata panjangnya juga A, berarti setengah kali A kali A. Ini sepertiganya kok hilang, kenapa? Karena saya coret dengan yang di ruas kanan. Ini dia, saya bagi kedua ruas, saya bagi dengan sepertiga. Oke, ini yang ruas kiri sudah beres, ketemu setengah kali A kali A kali A. Nah, sekarang ruas kanan. Oke, perhatikan segitiga BED. BED. BE itu diagonal sisi, DE itu diagonal sisi, BD itu juga diagonal sisi. Berarti karena mereka itu diagonal sisi, semuanya diagonal sisi kubus, berarti BE ED sama BD panjangnya sama, yaitu A akar 2. Berarti segitiga BED itu merupakan segitiga sama sisi. Kalau begitu berarti mencari luasnya bagaimana? Anda boleh sih menggambar dulu segitiga sama sisi, masing-masing ditulis A akar 2, A akar 2, A akar 2 di sisinya, terus dibagi 2, habis itu nyari garis tingginya, boleh pakai Pitagoras. Tetapi kalau saya lebih suka, karena kita tahu segitiga sama sisi itu masing-masing sudutnya adalah 60 derajat, saya pakai penggunaan luas segitiga yang luas sama dengan A kali B kali sinus alfa, dengan alfa itu adalah sudut yang diapit A dan B. Jadi luasnya berapa? Luasnya berarti setengah kali sisinya berapa tadi? A akar 2 kali A akar 2 lagi, berarti A akar 2 kuadrat kali sinus sudut yang diapit A akar 2, karena sama ini sudutnya sama semua, berarti sinus sudutnya 60, berarti sinus 60 dikali AO yang mau kita cari. Ini tadi ya,
Saya harap tidak ada yang bingung kenapa kok keluar angka-angka ini. Jadi pakai rumus luas segitiga sama sisi, yaitu setengah kali A akar 2. Bukan gini aja, pakai rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit, yaitu setengah kali A kali B kali sinus alfa. Sepertinya saya sudah pernah menjelaskan di geometri datar. Jadi ini luas segitiganya, luas segitiga BED nya setengah kali A akar 2 kali A akar 2 kali sin 60 kali AO itu tingginya yang mau kita cari tadi. AO itu berperan sebagai tinggi limas kalau alasnya BED. Oke, setelah kita ketemu ini, kita tinggal menyederhanakan. Setengahnya dicoret kiri kanan, sin 60 itu setengah akar 3, terus ininya dikuadratkan, A kuadratnya hilang, ini masih ada 2, berarti setengah akar 3 kali 2 kali AO sama dengan A. Berarti kalau gitu AO sendiri sama aja A per 3 akar 3. Monggo, kalau Anda mau mencari pakai pendekatan jarak titik ke garis jaraknya titik A ke garis EP, coba dicek nanti ketemunya sama apa tidak dengan ini A per 3 akar 3. Oke, sampai sini kita videonya. Kita lanjutkan di sesi diskusi di kelas online. Terima kasih.